kabar? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat sehingga bisa mengikuti MPLS SMP Xaverius Terbagi Besar dengan lancar dan sampai selesai. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk isi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Ibu akan menjelaskan pilarnya terlebih dahulu. Apa sih itu pilar? Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh, akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Biasanya kalau dalam bahasa Jawa, pilar itu soko. Nah, rumah adat joglo itu sokonya ada 4, ini disebut soko guru. Itu dari jenis kayu yang harus bagus dan yang besar, kuat, karena ia tugasnya adalah apa? Melindungi orang yang ada di dalam rumah tersebut sehingga merasa aman, nyaman, dan selamat dari berbagai macam bencana atau gangguan. Maka dari itu, pilar harus kokoh. Atau soko guru itu memiliki peran yang besar juga ya, memiliki tanggung jawab yang penyangga yang kokoh untuk rakyatnya, kalau untuk negara berbangsa, sehingga rakyatnya itu bisa merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar suatu negara berbangsa memiliki sistem keyakinan atau belief system yang berisi prinsip, konsep, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan, yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pilar di Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca 5 dan sila yang berarti prinsip atau sah. Kelima prinsip tersebut juga tercantum dalam paragraf keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun 5 prinsip utama yang menyusun Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sangat tepat bagi pilar Indonesia karena negara Indonesia kita yang pluralistik. Nah, itu dari pilar. Yang kedua adalah pilarnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara, dan Undang-Undang Dasar itu hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sengaja dibentuk. Kemudian pada tanggal 22 Juni
1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP mengukuhkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang pilar yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Singkatannya adalah NKRI. Nah, NKRI berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintahan daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itu untuk pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang pilar Bhinneka Tunggal Ika yang keempat. Sering kan dengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya slogan, tapi Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bhina atau artinya Bhina itu pecah, Ika artinya itu, Tunggal artinya satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecahnya itu satu. Slogan itu maksudnya adalah karena kita bangsa Indonesia yang beraneka ragam tetapi tetap satu. Nah, slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama. Nah, maka dari itu dari Sabang sampai Merauke tetap menjadi satu. Slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan suatu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Pemerintah menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan ibu dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, semoga kalian jelas dari apa yang ibu jelaskan ini. Dan setelah itu, setelah kalian mendengarkan, kalian silahkan merangkum dari apa yang ibu jelaskan. Kalian rangkum dan kalian kirim ke Google Class. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga kita menjadi bangsa Indonesia yang dapat dipersatukan dan mencintai negara Indonesia. Salam sehat, sampai jumpa.